Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ini. Ya, baik. Terima kasih. Nah, Selamat datang pada Dr. Farul Hendra, spesialis bedah plastik rekonstruksi konsultan mikro dan okupasi. Saat ini kita akan memulai acara webinar VCT, Virtual Surgery Update, di mana ini merupakan kegiatan rutinitas tarian kita yang dengan tema kali ini Wound Bed Preparation. Dalam jalannya webinar kali ini akan dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama adalah penyampaian presentasi langsung oleh ahli kita, Dr. Farul Hendra, spesialis bedah plastik rekonstruksi konsultan mikro dan onkoplasti. Dan nantinya sesi kedua akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Dan kali ini saya akan bertanggung jawab sebagai moderator dan dalam jalannya webinar kali ini. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, marilah kita memulai webinar VCT hari ini dengan baca basmalah. Baik, untuk presentasi kepada Dr. Farul Hendra, spesialis bedah plastik rekonstruksi konsultan mikro onkoplasti, dipersilakan. ya, terima kasih moderator dan teman-teman semua yang telah hadir di acara visite pada pagi ini. Suatu kebanggaan bisa hadir di acara visite pagi ini yang diluncurkan oleh PPDS Bedah FK Undri. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang wound bed preparation. Ya, wound bed preparation. Jadi ini sebenarnya suatu permasalahan yang sudah umum yang terjadi di dunia kedokteran. Jadi bagaimana cara kita mempersiapkan atau mengoptimalkan keadaan luka sehingga luka tersebut nanti bisa kesembuhannya itu lebih cepat, yaitu dengan cara melakukan preparasi pada bed luka. Suara saya terdengar? Izin terdengar dokter. Oke. Itu jelas dokter. Pertama kita lihat dulu definisi dari luka, yaitu sebelum kita membahas tentang preparasi bed luka, kita harus tahu dulu apa itu luka. Jadi secara umum luka itu adalah terputusnya kontinuitas jaringan, yaitu di mana nanti jaringan itu ada yang rusak ataupun ada yang hilang, sehingga nanti fungsinya sebagai perlindungan itu akan terganggu. Dan hal ini bisa disertai dengan kerusakan jaringan yang lain. Jadi kalau teman-teman semua mungkin mengetahui itu, setelah kita mengetahui definisi luka, kan ada macam-macam luka itu. Ada luka akut, ada luka kronis, terus berdasarkan mekanismenya, yaitu ada luka robek atau luka sayatan, ada yang namanya luka tusuk, sampai luka ekskoriasi, dan banyak lagi kalau kita berbicara tentang macam-macam dari luka. Tapi yang paling penting adalah saat kita, ya slide-nya, oke ini. Nah, yang paling penting adalah saat kita menemukan kasus luka, bagaimana kita mengidentifikasi keadaan luka tersebut. Seperti gambar yang di slide ini, ada berbagai macam luka ya, mulai dari luka akibat trauma, terus ada luka yang karena kanker, ada luka bakar, sampai dengan ada luka kronis. Nah, kalau kita melihat gambar ini masalahnya bermacam-macam ya. Kalau kita lihat di gambar yang pertama, sebelah kiri
di slide sebelah kiri paling pojoknya ya, kalau pojok kiri itu ada luka dengan eh, celah yang cukup lebar. Ya, dasarnya kemungkinan itu adalah tulang. Berbeda dengan di sebelah kanannya yang merupakan suatu luka kronis yang sudah dilakukan reparasi pada bed lukanya sehingga muncul jaringan granulasi. Bahkan ada juga yang luka simpel seperti di regoe frontal. Ya, gambar ketiga itu ada luka robek dan mungkin tata laksana lebih mudah dibanding yang di bawahnya. Di bawah itu kita lihat dari pewarnaan saja ada warna kuning, ada warna hitam, ada warna merah. Jadi makin beragam warna luka itu berarti makin beragam juga masalah yang ada pada luka tersebut. Dan bisa juga kita lihat yang sebelah kanan slide, jadi sebelah kiri slide ya. Ini sebelah kanan slide paling pojok itu sampai adanya eskar yang berwarna hitam, ada warna kuning juga, sampai ada yang namanya warnanya warna merah dove. Nah, mungkin di beberapa pelajaran yang pernah kita dapati itu pembagian luka itu ada yang namanya berdasarkan warna. Ada yang warna merah berarti luka itu luka granulasi, ada luka berwarna hitam berarti luka yang masih ada jaringan nekrotiknya, luka berwarna kuning, luka dengan infeksi. Nah, terserah itu semua teorinya ada. Tapi kalau menurut saya yang paling penting adalah saat kita mengidentifikasi luka, pola pikir kita yang terbentuk adalah dalam menilai luka itu seperti bagan seperti ini yang ada saya buat. Jadi secara umum kalau saya melihat luka itu, terutama luka-luka kronis ya, baik luka akut atau luka kronis, yang paling penting kita pikirkan itu saat kita melihat luka itu bisa ditutup atau tidak. Jadi saya membagi luka itu, kalau menurut saya bagi dua. Itu bisa direct closure atau non direct closure. Nah, nanti akan ada bagan seperti ini. Saat kita menemukan luka dengan saat kita identifikasi luka, ya, terus yang sifatnya direct closure, nanti kita akan melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu step ladder wound closure. Nah, ujung-ujungnya nanti muaranya di step ladder untuk wound-nya ya, wound closure-nya. Tapi saat kita menemukan adanya luka yang kita lihat saat kita identifikasi sepertinya tidak bisa langsung ditutup, berarti itu masuk ke kategori non direct closure. Nah, nanti untuk luka-luka yang non direct closure ini pasti akan membutuhkan yang namanya wound bed preparation. Nah, di wound bed preparasi inilah nanti kita menemukan masalah-masalah yang ada pada luka yang kita identifikasi. Jadi dari bagan ini, kalau kita lihat mulai dari wound sampai ke ujung dari muaranya adalah bagaimana luka itu tertutup. Nah, jadi pola pikirnya adalah saat kita melihat luka, kita nilai, terus diidentifikasi ini bisa langsung ditutup atau tidak bisa langsung ditutup. Kalau bisa langsung ditutup, pilihan kita adalah nanti ke step ladder wound closure yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, yang untuk pertama ini kita akan membahas tentang luka-luka yang non direct closure sehingga membutuhkan wound bed preparation. Yang mana di dalam wound bed preparation ini nanti ada berbagai masalah yang harus kita selesaikan sehingga bisa kita melangkah ke tahap step ladder-nya bagaimana luka itu bisa ditutup. Nah, ini skema yang saya buat kalau melihat dari gambaran-gambaran luka yang kita identifikasi. Kita bahas pertama adalah wound bed preparation ya. Wound bed preparation itu jadi suatu manajemen untuk mengelola wound bed sehingga tujuan akhirnya adalah bagaimana luka itu bisa dipersiapkan dalam keadaan yang sangat optimal, yaitu dia bebas dari infeksi, bebas dari jaringan nekrotik, sampai dengan bebas dengan jaringan eksudat.
Nah, untuk mengoptimalkan wound bed preparation ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Jadi tidak hanya kondisi lokal saja, tapi yang paling penting adalah yang nggak bisa kita singkirkan bagaimana kondisi general dari pasien itu. Ya, saat ada kondisi lokal yang baik, tapi kondisi generalnya pasien sepsis itu tidak akan bisa mengoptimalkan preparasi bed luka kita. Jadi setiap kali melihat luka itu harus kita nilai kondisi generalnya dan kondisi lokalnya. Ya, kalau kondisi generalnya baik, kondisinya lokalnya juga baik, itu penyembuhan lukanya akan lebih optimal dibanding salah satunya tidak ada yang baik, baik itu general ataupun kondisi lokalnya. Nah, sama ahli-ahli itu akhirnya dirangkumkan. Cara melakukan bed preparation itu ada 4 hal. Jadi biar gampang untuk menghafalnya atau gampang mengingatnya, makanya dibuat istilah time ya untuk preparasi bed luka itu. Yaitu ada yang tisu non viable, huruf T-nya, terus I-nya itu infection atau inflamasi, M itu moisture imbalance, dan yang E itu adalah edge of wound non advancing. Jadi ini adalah seperti jembatan keledai. Nah, time ini merupakan permasalahan yang sering muncul di dalam kita melakukan preparasi bed luka. Ya, jadi bisa diingat lagi, jangan lupa dengan time. Setiap kali kita melihat masalah luka, ingat time, yaitu tisu non viable, infection and or inflammation, moisture imbalance, sampai dengan yang terakhir edge of wound non advancing. Nah, ini harus diingat. Kita bahas satu-satu. Ya, saat kita menilai luka ada jaringan nekrotik, ya, jadi saat kita melihat ada jaringan nekrotik itu berarti masalahnya adalah di T, tisu non viable. Solusinya apa? Solusi untuk setiap jaringan nekrotik itu adalah dengan melakukan debris demang. Ya, seperti kita ketahui semua, debris demang itu kalau didefinisikan ada poin-poinnya. Pertama adalah mengangkat jaringan-jaringan nekrotik, terus beserta debris-debrisnya. Tujuan yang paling penting lagi adalah apa? Yaitu untuk mengoptimalkan healing dari luka tersebut. Jadi definisi debris demang adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan cara mengangkat atau membuang jaringan-jaringan nekrotik beserta debris-debrisnya yang bertujuan untuk mengoptimalkan kondisi luka sehingga sembuh dengan cepat. Nah, saat kita menemukan tisu non viable, tergantung kita mau memilih debris demang yang mana. Jadi secara umum debris demang itu kan ada 5 tuh. Ada yang surgical debris demang, mechanical debris demang, autolytic debris demang, enzymatic debris demang, dan terakhir adalah biological debris demang. Nah, masing-masing ini memiliki keuntungan dan kerugiannya. Dan kapan kita pilih masing-masing debris demang ini tergantung kondisi dari pasiennya. Ya, misalnya untuk surgical debris demang, keuntungannya apa? Pada pasien-pasien yang sifatnya operable, bisa dioperasi, mungkin ini pilihan yang baik karena kita bisa melakukan pembuangan jaringan-jaringan mati ataupun jaringan nekrotik secara cepat. Ya, secara cepat dengan cara surgical menggunakan pisau. Nah, bagaimana dengan mechanical debris demang? Jadi prinsip mechanical debris demang ini adalah wet to dry. Jadi dengan menggunakan gauze atau kasa itu kita buat lembab, terus pada jaringan nekrotiknya atau pada lukanya itu kita tempelkan gauze-nya. Nah, nanti saat dia menjadi kering, itu saat kita melakukan pengangkatan gauze-nya dia akan ikut terangkat. Makanya dikatakan itu adalah mechanical debris demang, yaitu dengan mengangkat kasanya jaringan nekrotiknya ikut terangkat. Kemudian autolytic debris demang.
Autolitik di berimang ini, jadi prinsipnya semua di berimang itu kan adalah mengangkat jaringan nekrotik. Nah, dengan melakukan autolitik di berimang, yaitu biasanya untuk mengautolisis jaringan nekrotik itu atau membuat lunak jaringan nekrosis itu butuh suasana lembab. Ya, selain butuh suasana lembab, dia juga membutuhkan enzim-enzim yang bisa merangsang autolitik, yaitu seperti enzim-enzim proteolitik ataupun enzim-enzim kolagenase, ya. Dan untuk jaringan nekrotik itu biasanya ada enzim protease. Dia akan mengeluarkan seperti enzim protease, yang mana enzim protease itu akan menghambat penyembuhan luka. Dan biasanya pada luka itu yang ada jaringan nekrotik itu biasanya suasananya biasanya basah. Jadi untuk menghilangkan enzim protease dan membuat suasananya tidak basah, itu yang sering kita lakukan di RSUD Arifin Aman ini adalah menggunakan madu. Kenapa madu digunakan? Kita ketahui bahwa madu itu sifatnya kan asam. Jadi dengan mencampurkan asam dan basa, jadi dia akan suasana itu akan menjadi lebih netral. Sehingga kalau suasana netral, proteasenya tidak akan tercetus, ya, proteasenya bisa dihambat. Sehingga selain itu madu juga memiliki suatu sifat dia merangsang enzim-enzim kolagenase dan enzim-enzim proteolitik, sehingga bisa di sana terjadi yang namanya autolitik debris demam. Dan mestinya secara normal pun dengan membuat suasana lembab di luka itu, autolitik itu pasti terjadi. Tinggal kita ingin cepat atau ingin lambat melakukan autolitik debris demamnya. Mungkin dengan menggunakan madu bisa lebih mempercepat proses autolitiknya dibanding hanya dengan membuat suasana lembab pada luka. Kemudian enzimatik debris demam. Enzimatik debris demam ini biasanya kita menggunakan enzim-enzim, ya. Enzim-enzim bisa pada hewan, pada tumbuhan. Yang sering digunakan itu ada enzim-enzim pada tumbuhan seperti pepaya, dia memiliki enzim papain. Seperti nanas ada enzim bromelin. Nah, biasanya itu dibuat seperti krim. Nanti krimnya itu ditempelkan di atas luka, terus lukanya ditutup. Sehingga nanti enzimnya akan bekerja. Bekerja bagaimana? Dengan cara melunakkan jaringan-jaringan nekrotik yang ada. Pilihan yang lain yaitu dengan cara biological debris demam. Nah, ini mungkin jarang dilakukan. Biasanya itu menggunakan larva. Nah, larva yang digunakan itu adalah larva-larva yang steril. Biasanya berasal dari larva-larva lalat hijau atau Lucilia sericata. Nah, kerjanya adalah selain dia memakan jaringan-jaringan nekrotik, dia juga bisa merangsang enzim-enzim autolitiknya, sehingga bisa melakukan debris demam pada jaringan-jaringan atau yang non-viable. Nah, ini kalau jadi kesimpulannya saat kita menemukan ada jaringan nekrotik atau tisu non-viable, solusinya adalah dengan melakukan debris demam. Ini langkah pertama untuk preparasi bed luka. Langkah kedua yaitu permasalahan kedua adalah yaitu infection dan inflamasi. Nah, seperti teman-teman ketahui, untuk solusi menangani infeksi atau inflamasi yaitu dengan memberikan antibiotik. Nah, bisa antibiotiknya lokal atau antibiotiknya general. Biasanya digunakan sesuai dengan pola ataupun kultur yang ada pada luka. Jadi jangan lupa, untuk luka-luka itu selalu kita lakukan kultur. Apalagi jika kita menemukan luka-luka yang tidak baik. Banyak jaringan nekrotik, exudatnya banyak, ada infeksi. Jangan lupa dilakukan kultur, terus baru nanti antibiotiknya mengikuti dari hasil kultur tersebut. Nah, ini permasalahan ketiga, yaitu moisture imbalance.
Nah, bagaimana solusinya untuk membuat luka itu menjadi lembab? Yaitu dengan cara solusinya dressing, ya. Jadi tadi solusi untuk tisu non viable menggunakan debris demang, infeksi dengan cara memberikan antibiotik, moisture imbalance dengan cara dressing. Nah, dressing ini banyak, ya. Mungkin nanti teman-teman semua mungkin sudah mengetahui banyak sekali ragam dari dressingnya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana cara kita melakukan dressing yang benar. Tujuan dressing itu apa? Tujuan dressing itu bukan membuat kering atau membuat basah. Tujuannya adalah membuat suasana luka itu menjadi moist atau lembab. Jadi nggak sembarangan dressing yang kita berikan pada luka. Jadi kita harus lihat luka dulu. Saat melihat luka, untuk penggunaan dressing yang kita perhatikan adalah eksudatnya. Jadi luka itu bisa dikelompokkan tuh. Luka dengan eksudatnya minimal, luka dengan eksudatnya sedang, atau luka dengan eksudatnya yang masif atau banyak. Pilihannya juga berbagai macam untuk dressing yang kita berikan. Misalnya, untuk luka-luka yang kering atau yang eksudatnya minimal, itu berarti nggak mungkin kita menggunakan dressing yang memiliki daya hisap atau absorpsi yang kuat. Dia akan menjadi lebih kering. Ya, tujuan kita kan moist. Jadi kita letakkan moist itu di tengah. Kira-kira gambaran seperti ini. Kita letakkan suasana moist itu di tengah. Terus eksudat yang minimal itu di sisi kiri, eksudat yang masif ataupun yang banyak itu sisi kanan. Nah, semua itu harus kita bawa ke tengah. Saat dia eksudatnya minimal atau kering, berarti yang kita berikan adalah suasana yang lebih basah. Apa yang kita berikan? Seperti di sini ada yang namanya gel, ya. Jadi gel ataupun krim ataupun salep kita tambahkan untuk membuat luka itu tidak kering, jadi menjadi lebih lembab. Nah, untuk yang eksudatnya banyak, mungkin kita menggunakan dressing yang memiliki daya absorpsinya yang tinggi. Apa saja contohnya? Mungkin yaitu seperti foam. Ya, ada yang modern dressing itu seperti foam, seperti gambar di tengah ini, yang memiliki daya serap yang besar ataupun tinggi, sehingga keuntungannya apa? Keuntungannya yang pertama, kita tidak bisa membuat suasana menjadi lebih lembab, tidak menjadi basah. Terus dalam perawatan luka kita tidak harus mengganti perbannya setiap hari, mungkin karena daya serapnya tinggi dan daya tampung seratnya besar, mungkin bisa beberapa hari baru kita lakukan penggantian perbannya. Atau menggunakan preparat lain, dressing lain seperti alginat. Untuk alginat ini biasanya daya serapnya itu antara sedang sampai ke besar, atau yang daya serapnya dari sedang sampai tinggi. Yang menengah itu biasanya seperti hidrokoloid. Hidrokoloid itu seperti yang sebelah kanan ini nih. Nah, ini hidrokoloid, ini foam dressing, yang ini alginat. Jadi pemilihan dressingnya harus melihat kondisi dari lukanya. Bagaimana kita membuat suasananya menjadi lembab. Ya, ini untuk solusi melakukan moisture imbalance-nya, yaitu dengan cara dressing yang tepat. Nah, selain itu ada mungkin yang teman-teman semua sudah pada tahu, yaitu menggunakan sebenarnya bukan suatu hal yang baru, tapi yang memiliki fungsi yang banyak dari dressing yang lain, yaitu kita biasanya menggunakan NPWT, yaitu yang namanya negative pressure wound therapy. Nah, negative pressure wound therapy ini fungsinya banyak. Jadi seperti kita ketahui, fungsinya itu yang pertama, karena dia menggunakan tekanan negatif, ya, dia melakukan penghisapan terhadap eksudat-eksudat yang ada. Jadi dengan menggunakan negative pressure treatment ini, dia bisa merangsang angiogenesis, ya. Jadi seperti lihat di gambar ini akan muncul itu pembuluh darah baru yang menuju ke luka. Nah, ini kan sangat diperlukan untuk proses penyembuhan luka.
Selain itu, dengan NPWT ini kita bisa membuat suasana moist pada luka, ya. Terus bisa mengurangi udem pada luka. Yang paling penting untuk proses granulasinya biasanya lebih cepat menggunakan NPWT. Nah, biasanya kenapa kita menggunakan tekanan 120 yang biasanya sifatnya pakai yang 120 yang menggunakan tekanan 120 tapi terus-menerus, yaitu berdasarkan beberapa penelitian dengan tekanan 120 ini yang memberikan fungsi atau kondisi optimal untuk penyembuhan luka. Makanya tekanannya 120 dan selalu menggunakan tekanan 120 terus-menerus. Untuk pasien beberapa yang menyebabkan nyeri, biasanya tidak 120 secara terus-menerus. Kadang dia mati, atau turun tekanannya, terus bisa lagi kembali ke 120. Jadi bisa disetting untuk tekanannya. Nah, kekurangannya mungkin ya untuk bahan-bahan habis pakainya lebih mahal. Tapi kegunaannya jauh banyak dressing yang lainnya. Dan fungsinya juga lebih beragam. Yang keempat itu edge of wound. Ini manajemen peri-wound. Jadi ini kalau ini bisa teman-teman lihat, ini ada sebuah luka yang warna ungu, ya. Bagaimana tata laksana untuk peri-wound itu? Tujuannya adalah bagaimana supaya eksudat itu tidak keluar dari luka. Jadi mengenai kulit-kulit atau jaringan yang sehat. Nah, biasanya yang dilakukan oleh kita adalah dengan membatasi tepi-tepi luka itu tersebut. Sehingga dengan membatasinya, cairan atau eksudat yang ada pada luka itu tidak keluar dan mengenai jaringan-jaringan sehat. Karena kalau misalnya sering dibiarkan cairan luka itu keluar dari luka dan mengenai jaringan sehat, dia akan menyebabkan maserasi pada luka dan membuat luka-luka baru. Dan bahkan luka itu bisa menjadi lebih luas. Bagaimana caranya? Biasanya ya bisa dengan kasa ditaruh di tepi-tepi luka atau menggunakan dressing seperti hidrokoloid, ya seperti kita buat kanal-kanal di tepi lukanya. Nah, sehingga eksudat yang ada pada luka itu tidak keluar dan bercampur pada jaringan normalnya. Nah, yang paling penting ya kalau ada luka seperti ini, yang ada growongnya atau luka dengan luka dalam, saat melakukan dressing ini harus diisi, ya harus diisi baik dengan kasa atau dengan preparat-preparat modern dressingnya. Dan dari perawatan luka yang kita lakukan selama ini, ya dengan cara mengisi luka ini dengan kasa ataupun preparat dressing lainnya, itu akan lebih mempercepat penyembuhan luka atau merangsang granulasinya dibanding kita tidak mengisi gerong-gerong atau lubang-lubang yang ada pada luka ini. Ini adalah edge of wound. Jadi ingat lagi, saat kita melihat luka, ingat selalu time, ya, tisu manajemen, infection management, moisturizing management, dan edge of wound management. Solusinya dengan cara debris demam, dengan cara pemberian antibiotik, dengan cara dressing, dan dengan cara melakukan perawatan tepi-tepi luka sehingga tepi luka jaringan yang normal itu tidak terkontaminasi dari luka-luka yang ada. Nah, ini salah satu contoh yang kita lakukan preparasi bed lukanya. Jadi kalau kita lihat pada luka yang sebelah kiri ini, ya, kalau kita nilai T-nya berarti positif, ada T ya. Tisu non viable-nya ada, yang hitam-hitam ini, ya. Sebagaimana dengan infeksi atau inflamasinya, jelas ada, ya, gambar-gambaran kuning, dan ini biasanya luka-luka kronis cenderung selalu ada bakteri yang berada di dalam lukanya. Untuk moisturizer-nya, untuk suasana moistnya,
Jadi kenapa suasana moist itu penting? Karena dengan suasana moist itu luka tuh cenderung biasanya lebih optimal penyembuhannya. Nah, bagaimana dengan moisture imbalance pada luka ini? Pasti luka-luka seperti ini menghasilkan eksudat yang lebih banyak. Eksudat itu kan dihasilkan oleh jaringan-jaringan nekrotik, adanya infeksi, ya. Itu yang merangsang eksudat itu menjadi lebih banyak. Nah, dengan melihat gambar seperti ini pasti eksudatnya masif ataupun banyak. Nah, untuk periwound-nya mungkin belum terlalu mengkhawatirkan ya, masih terkontrol. Nah, dengan melakukan preparasi bed luka, ya setelah beberapa hari, mungkin butuh beberapa minggu, nah akan didapatkan luka seperti ini. Makanya seperti yang saya katakan di awal tadi, saat pertama kali kita melihat luka, yang ada di pikiran kita ini luka bisa ditutup apa tidak. Kalau tidak bisa ditutup, berarti kita harus wound bed preparasi. Ya, wound bed preparation. Kalau bisa ditutup, berarti kita masuk ke step ladder wound closure. Untuk kasus ini nggak mungkin kita langsung masuk ke tahap step ladder wound closure. Luka nggak mungkin ditutup dengan makanya kita melangkah ke wound bed preparasi, ya, atau preparasi bed luka. Setelah bagus seperti ini, baru kita memikirkan langkah atau tahap berikutnya, yaitu step ladder wound closure. Nah ini dia. Jadi pola pikirnya terbentuk ya. Setiap kali melihat luka, pola pikirnya harus seperti ini. Nah, untuk wound step ladder wound closure, pilihannya banyak. Ya, terserah kita, kompetensi kita mana yang bisa kita lakukan. Mulai dari healing by secondary intention. Ini maksudnya luka itu kita rawat terus sampai nanti sembuh sendiri. Ya. Nah, kerugiannya apa? Kerugiannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi step ladder wound closure-nya seperti bridging, seperti jembatan dari luka yang terbuka menjadi luka tertutup. Atau primary closure. Primary closure ini berarti bisa langsung ditutup. Nah, ini biasanya cenderung untuk luka-luka yang akut dengan gap antar tepi luka yang tidak terlalu lebar. Bisa langsung dilakukan penutupan luka secara primer. Nah, delay primary closure ini biasanya kalau misalnya orang awam biasanya dikatakan seperti jahit sementara. Jadi kalau kita belum yakin luka itu bebas dari infeksi, bebas dari eksudat, ataupun jaringan nekrotik, itu bisa kita lakukan jahitan sementara dengan cara menjahitnya jarang-jarang. Sehingga kalaupun dia ada produksi eksudat di bawahnya, dia bisa keluar dari jahitan-jahitan yang kita jarangkan tersebut. Nah, naik lagi dari intention ini yaitu dengan cara skin graft ataupun flap. Ya, tinggal nanti kita sesuaikan dari wound bed preparasi kita itu. Apakah ini memungkinkan ditutup dengan cara skin graft atau dengan flap. Jadi disesuaikan dengan kondisi luka dan kemampuan kompetensi dokternya. Ya, dan masing-masing punya keunggulan dan memiliki kerugian. Ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Ya, mana yang luka-luka yang pantas untuk dilakukan skin graft, mana yang bisa dilakukan flap. Flap ini pun nanti berbagai macam ya, mulai dari local flap, distant flap, sampai dengan melakukan tindakan free flap, yaitu dengan melakukan anastomosis pada pembuluh darahnya. Jadi sudah terbentuk semua ya, konsep berpikirnya seperti ini saat kita melihat luka. Nah, ini contohnya luka akut yang kita temukan di UGD, di RSUD Arifan Ahmad. Nah, seorang dokter harus bisa mengidentifikasi luka dengan baik, ya, terutama saat melihat. Kalau kita lihat di gambar sebelah kiri, itu kalau nggak dibersihkan lukanya kita bingung nih cara menjahitnya bagaimana, ya. Yang paling penting selain untuk healing epitelisasi, ya, luka itu kan ujung-ujungnya tujuannya adalah healing atau epitelisasi. Tapi yang paling terpenting adalah bagaimana setelah healing atau epitelisasi itu scar yang terbentuk itu harus baik. Ya, jadi permasalahan tidak hanya bagaimana menutup luka, tapi bagaimana luka itu tertutup dan memberikan hasil scar yang baik. Nah, untuk luka-luka seperti ini yang compang-camping, ya,
Yang bisa kita lakukan adalah pertama pasti luka ini harus dilakukan diberi demam. Dibersihkan semua jaringan-jaringan yang kotornya dibuang. Nah, yang kedua, PR kedua adalah apakah luka ini bisa ditutup atau tidak. Jadi saat intraoperasi kita harus bisa menilai nih luka ini bisa ditutup atau tidak. Saat bisa ditutup, yang kita pikirkan selanjutnya adalah bagaimana menutupnya biar lebih baik hasilnya. Jadi kalau di wajah itu ada namanya marker-markernya, ya patokan-patokan kita dalam menjahit luka. Misalnya, makanya kalau di bedah plastik itu jarang itu rambut-rambutnya dicukur. Jadi rambutnya dibiarkan saja, seperti alis mata. Nih, alis ini sebagai marker, jadi panduan kita dalam menjahit luka. Ditemukan alis matanya harus ketemu dengan alis mata yang sebelahnya, yang dibelah oleh luka. Saat kita mencukur alis matanya, kita nggak tahu lagi, nggak punya marker mana ini yang mau ditautkan atau didekatkan. Jadi jangan dibuang dulu. Jadi ditautkan dulu yang menjadi markernya. Ataupun misalnya rim palpebra. Nah, yang pertama kali kita jahit adalah di rim palpebranya, jangan jahit di atasnya. Jahit dulu di margin palpebranya, baru kita selesaikan ke atas. Termasuk yang bibir. Nah, di bibir itu yang paling penting markernya adalah white skin roll-nya. Jadi harus kita satukan dulu nih, garis bibirnya. Jangan jahit yang lain dulu. Jadi patokan-patokan itu harus kita dekatkan dahulu, baru yang lainnya kita selesaikan. Sehingga nanti setelah kita selesai mengerjakannya, itu hasilnya pasti lebih baik. Dan jangan lupa, ya, yang paling penting adalah luka-luka yang akut, yang kotor itu harus disikat. Ya, harus disikat. Bahkan biasanya kita melakukan penyikatannya dengan sikat gigi ataupun dengan bros. Tujuannya apa? Tujuannya agar debris-debris yang ada itu terbuang. Saat debris-debris itu kita biarkan, tidak kita sikat, dia nanti ujung-ujung akan menjadi namanya dust tattooing. Jadi seperti tato, dan itu lebih susah lagi. Saat debrisnya tetap ada di sana dan tertutup oleh epitel di atasnya, itu debrisnya nggak bisa hilang. Untuk pasien wanita itu sangat bermasalah, akan menjadi tato-tato di wajahnya yang tidak baik. Jadi nggak apa-apa, kita bersihkan, kita cuci sama sabun, disikat sama sikat gigi atau sikat bros, nanti hasilnya biasanya pasti lebih baik. Nah, ini salah satu contohnya adalah step ladder wound closure dengan primary intention. Nah, bagaimana kalau kita dihadapi dengan luka seperti ini? Nah, ini kira-kira pada saat pertama kali kita identifikasi adalah ini luka bisa ditutup apa enggak. Kalau nggak bisa ditutup, berarti kita nggak bisa masuk ke tahap wound closure. Berarti kita tahap ke wound bed preparasi. Nah, saat dokter bedah memiliki kompetensi yang baik, bisa mengerjakan skin graft ataupun flap, nah ini luka ini berarti bisa masuk ke tahap wound closure, direct wound closure. Jadi luka ini kan luka akut biasanya. Dengan cara dibersihkan, jaringan nekrotiknya nggak terlalu banyak, bisa diberi demam langsung, bisa kita langsung tutup lukanya. Nah, pilihannya silahkan teman-teman, bisa menggunakan flap lokal atau menggunakan graft. Nah, pada pasien ini kita lakukan penutupan dengan graft. Graft yang mana? Graft itu kan ada dua, ada yang full thickness, ada yang split thickness. Pilihannya pasti untuk wajah itu full thickness. Ya, kenapa? Karena dengan melakukan penutupan luka dengan full thickness itu biasanya hasil secara estetiknya lebih baik dibandingkan dengan yang split thickness. Jadi untuk wajah usahakan ditutup lukanya menggunakan full thickness, ya. Jadi nanti itu kita akan berbicara tentang primary kontraktor atau secondary kontraktor. Nah, untuk yang full thickness biasanya secondary kontraktornya itu biasanya minimal. Kalau kita pada saat melakukan tindakan ini menggunakan yang split thickness, ini akan mengecil ini. Grafnya akan mengecil karena secondary kontraktornya lebih besar pada split thickness. Maka pilihan kita adalah full thickness skin graft. Selain itu, biasanya kulit full thickness itu biasanya nggak jauh berbeda dari asalnya. Jadi makanya untuk penutupan full thickness-nya kita juga mengambil kulitnya nggak jauh-jauh dari wajah, ya bisa dari belakang kuping atau retroauricula atau yang dari supraklavikula. Mungkin kalau kita ambil dari paha
secara ketebalan baik, tapi warnanya berbeda. Ya, ini saat kita menemukan luka ini, kita identifikasi, berarti kita lakukan penutupannya bisa direct wound closure menggunakan FETSG. Nah, bagaimana dengan luka seperti ini? Kita identifikasi dulu. Ini luka dasarnya tulang, ya, dengan ada jaringan raw surface di sekitar tulangnya. Kira-kira ini kita mau masuk ke direct wound closure atau non direct wound closure? Dua-duanya bisa, ya. Tapi saat dokter bedahnya punya kompetensi dan bisa mengerjakan direct wound closure, ini menjadi suatu keuntungan untuk bedahnya. Jadi lukanya tidak terbuka secara lama, ya, bisa langsung ditutup. Pilihan kita adalah makanya saya bilang syarat untuk melakukan skin graft itu vaskularitasnya harus bagus. Tulang yang tanpa ada periosteum bukan jaringan yang vascularized. Dia jaringan yang non vascularized. Nggak mungkin kita lakukan penutupan dengan skin graft. Berarti pilihan kita adalah menggunakan non skin graft itu, yaitu menggunakan flap. Flap apa yang bisa kita lakukan? Yaitu flap ini rotational flap dari belakang jaringan kulit di belakang sekap belakang kita dorong ke depan. Ya, untuk teman-teman yang mungkin tidak memiliki kompetensi melakukan flap atau skin graft, ya bisa dilakukan dengan masuk ke bagian sebelahnya, yaitu non direct wound closure dengan cara melakukannya. Baru setelah itu di atasnya lagi kita tutup lagi dengan plester ataupun elastis perban. Nah, prinsipnya kalau madu ini kan nggak bisa bertahan lama. Kerugiannya adalah kita harus mau nggak mau harus sering ganti perbannya. Selain tergantung lukanya, ya madu ini biasanya 1-2 hari itu kasetnya udah nggak, fungsinya udah nggak terlalu baik lagi untuk perawatannya. Bagi madu ini makanya kita biasanya melakukan perawatan bisa sehari sekali. Ya kalau untuk luka-luka ingin mendapatkan khasiat madunya. Yang terakhir NPWT. Jadi penggunaan NPWT ini kan ada namanya indikasi, ada kontraindikasi. Nah, luka-luka mana saja yang tidak dilakukan perawatan NPWT menggunakan NPWT biasanya karena dia sifatnya negatif pressure, dia menarik eksudat. Pasti untuk luka-luka yang dengan perdarahan aktif kita tidak melakukan perawatan NPWT dengan menggunakan NPWT. Atau luka-luka bagaimana lagi? Luka-luka yang dengan jaringan tumor, ya, dengan jaringan kanker itu tidak kita lakukan perawatan menggunakan NPWT. Luka-luka yang masih banyak jaringan nekrotiknya, ya, masih banyak jaringan-jaringan yang matinya di sana, itu kita tidak melakukan pemeriksaan perawatan menggunakan NPWT. Jadi yang paling bagus adalah sebelum melakukan perawatan menggunakan negatif pressure treatment itu lukanya sebaiknya kita lakukan debris demam dulu, dibersihkan dari jaringan nekrotik, dicuci yang bersih, ya, kalaupun ada pus ataupun nanah itu kita bersihkan, baru kita lakukan pemasangan NPWT pada luka tersebut. Nah, itu hasilnya pasti lebih optimal lagi untuk mendapatkan penyembuhan luka yang lebih baik. Saya rasa itu, Boyan, moderator. Baik, terima kasih banyak dokter. Sepertinya untuk sesi diskusi kita cukupkan untuk saat ini dokter, terkait dengan waktu yang sudah menunjukkan pukul 12 lewat ya dok. Baik, mungkin saya sebagai moderator menutup untuk sesi diskusi. Sebelumnya kita foto bersama dulu dok dengan Ya. para peserta dok. Mungkin dari peserta bisa meng-on-kan semua kamera dan jika yang menggunakan masker boleh membuka maskernya sejenak. Dari bagian host mungkin bisa bantu screen capture dengan bantuan dari saya nanti. Untuk share screen-nya dari host bisa di off-kan dahulu. Bagaimana semuanya, apakah sudah on cam? Posisinya dinampakkan semua wajahnya, yang menggunakan masker boleh dilepas terlebih dahulu. Oke, sesuai bapak saya, semuanya senyum terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi slide yang kedua. Oke, 1, 2,
Ada yang terakhir? Oke, sekali lagi dok. Pesertanya rame dok, ribuan dok dari seluruh Nusantara kayak dok. Jutaan kayak ini. Gitu dok ya. Iya. Oke, sekali lagi kita terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas perhatiannya semua. Marilah kita mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita kali ini, Dr. Fahrul Hendra, spesialis bedah plastik rekonstruksi, konsultan mikro dan onkoplasti, atas presentasi yang sangat bermanfaat. Marilah kita tutup webinar VCT Virtual Surgery Update kali ini dengan penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak dokter. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya tutup.